Nah seharusnya dengan banyak hal yang sudah dihasilkan Bu Risma ini, rakyat Jatim bisa melihat dengan nurani mereka. Nah, gini deh, Om Begawan coba nanya ini, misalnya yang terpilih Bu Kofifah atau Mbak Lulu, apa keuntungan bagi pemilih? Ya seneng yang petinggi parpol pendukung saja. Tapi rakyat ya tetap kaplo, tahu ngaplo. Ndelongop. Kembali lagi bersama Om Begawan ngompol, ngopini politik. Kemarin beberapa hari Om Begawan tuh dapat telepon dari temen dari Jawa Timur itu. Dia seorang petani, ya ketua kelompok gitulah, ya jabatannya. Kebetulan berkesempatan bertemu dengan Bu Risma di Surabaya. Itu calon gubernur Jawa Timur dari PDIP. Nah belum lama itu, dia itu banyak bercerita itu. Dialog dengan Bu Risma itu beda banget katanya itu. Bu Risma itu tidak sekedar calon gubernur, jauh dari itu semua. Bahkan selama proses kampanye, beliau itu suka menekankan apa yang bakal diterabas atas semua hambatan. Penting rakyat Jawa Timur makin sejahtera. Oh, tujuannya Bu Risma itu seperti itu. Nah, pertemuan dengan berbagai wakil kelompok tani itu dilakukan di rumah masa kecil Bu Risma itu. Sekarang rumah itu dijadikan tempat usaha, namanya Historisma. Itu di daerah Beratang sana itu. Nah, Om Begawan dapat videonya, video pertemuan itu. Dan di sela-sela Om Begawan ngonten, suasana pertemuan akan disisipkan ini. Ya genora dikira ngapusi nanti. Jadi ketika saya menyampaikan itu, ada bukti video tentang dialog itu. Nek koncoku itu beneran ikut dalam dialog sama Bu Risma itu. Nah, tidak banyak yang tahu. Ada banyak terobosan atau inovasi yang dilakukan Bu Risma. Bahkan saat jadi Menteri Sosial itu beliau banyak menggali ilmu baru, bikin gebrakan baru, melahirkan ide yang membantu rakyat atas berbagai kecerdasannya itu dalam membantu rakyat. Bu Risma rutin diundang ke Perancis. Loh ya karena memang kepiawaiannya itu dalam memberikan inovasi-inovasi. Ini tak jamin nih. Ora akeh tidak banyak sing ngerti soal yang ginian ini. Salah satu contohnya ya hanya Bu Risma ini yang mudeng, yang paham itu. Pengen tahu siapa yang undang? Itu perusahaan Airbus. Itu yang memproduksi pesawat itu. Pesawat gede-gede itu. Lalu juga ada Volvo, pembuat mesin mobil. Sama satunya itu pembuat kapal. Itu Bu Risma diundang. Di sana tentu nggak bicara soal otonomi daerah, bukan. Bukan ngomong tentang ngelola APBD, APBN, dan sebagainya. Tetapi inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya pemikirannya Bu Risma itu dari dulu ya. Waktu di Surabaya kan juga begitu jadi wali kota itu. Pokoknya masyarakat Surabaya sejahtera, aman, nyaman, dan sebagainya. Akhirnya jadi wali kota yang sukses membangun Surabaya. Ini makanya, wes, nek wong Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur gak milih Bu Risma, wes rugi. yang rugi wong Jawa Timur dewe itu. Nah pas dialog sama para petani dari Blitar, Batu, Pasuruan, Lamongan waktu kemarin itu, dan Jember juga itu ada. Dan dari berbagai kabupaten kota itu. Mantan Menteri Sosial itu berkata begini nih. Begini nih, saya mau niroke Bu Risma itu. Nek kalian gak sejahtera, buat apa saya jadi pemimpin? Bayangkan, ada gak calon kepala daerah yang berpikir beginian ini? Tak ulangi lagi ya. Nek kalian gak sejahtera, buat apa saya jadi pemimpin? Ini loh. Kata-kata yang selalu saya ingat dari yang diucapkan Bu Risma itu. Dibandingkan dengan dua kandidat lain yang sama-sama perempuan, hebat-hebat di Jawa Timur itu. Nek secara umum kayak gak ada bedanya itu. 3 calon gubernur Jawa Timur kan memang semuanya perempuan.
Ini istimewa banget, memang istimewa di Jawa Timur. Namun bila dilihat kontribusi kenyataan yang sudah pernah dilakukan buat Jawa Timur, yang sudah terbukti, pernah direalisasikan apa yang diucapkan, beda jauh yang sudah dilakukan Bu Risma sama dua calon gubernur yang lain, Bu Khofifah dan Mbak Lulu. Contohnya di Surabaya, Bu Risma sudah membuktikan bagaimana dia mengelola, banyak mendirikan pengelolaan sampah di berbagai sudut kota. Di Surabaya itu, terobosannya itu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sampah. Ini salah satu programnya. Masih banyak programnya Bu Risma waktu memimpin Surabaya yang sukses. Bagi warga Jawa Timur silahkan cek ke warga Surabaya. Apa sih yang sudah dilakukan Bu Risma ketika menjabat sebagai wali kota Surabaya? Lalu apa coba kontribusi atau terobosan yang pernah dilakukan Bu Khofifah? Bingung, Mbak. Apalagi Mbak Lulu itu yang hanya jadi wakil rakyat aja, yang tugasnya hanya datang, ngobrol, pulang gitu. Tapi Bu Risma itu melakukan sesuatu yang sangat substansial untuk kebutuhan masyarakat Surabaya. Ini baru Surabaya. Dan nanti kalau jadi gubernur Jawa Timur, pasti dia sama akan melakukan upaya untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Dan satu hal yang penting buat dicatat di dialog itu. Bu Risma paling tidak suka ngasih charity, ngasih matengan gitu loh. Matengan itu ya misalnya bagi sembako, bagi duit, bansos, beras, dan sejenisnya itu. Beliau lebih senang merekayasa kondisi atau menciptakan iklim yang membantu rakyatnya. Bantuan itu idealnya ya tidak malah bikin rakyat pasrah atau nyadong atau minta atau menggantungkan nasib sepenuhnya itu tidak mau Bu Risma itu. Mereka tetap harus berjuang sendiri, berusaha sendiri, bertarung demi nafkah. Dan intervensi pemerintah itu pada kondisi. Rakyat jangan diajari jadi peminta-minta, jadi pengemis, penghamba bantuan. Harus ada usahanya. Jangan jadi pemuja sehingga dikai nyoh. Rong dino entek gitu loh. Nyoh, 5 hari habis. Tapi kalau dia punya usaha, punya nafkah sendiri, seterusnya berlanjut dia akan hidup. Nah, beliau itu bercerita secara rutin 3 bulan sebelum Lebaran. Ya kayak sekarang inilah. Pemerintah Kota Surabaya itu membeli berbagai produk kebutuhan sembako untuk cadangan. Waktu itu ketika dia jadi wali kota Surabaya dalam dialognya itu. Baik beras, minyak, gula, dan lain sebagainya. Barang-barang itu disimpan di gudang. Dan akan dikeluarkan saat harga pasaran melonjak tinggi ketika menjelang hari raya. Hebat nggak? Mantan wali kota itu tahu banyak tengkulak-tengkulak yang sengaja nahan barang biar harganya naik. Nah, dengan banyak stok di gudang pemerintah kota, tengkulak-tengkulak itu nggak bisa main-main. Nah, kata beliau itu bila harga di pasar tetap bertahan tinggi, dia akan buat pasar tandingan. Iyalah. Otomatis nanti para pelaku pasar yang ngotot pengen narik keuntungan tinggi, pasarnya jadi sepi, nggak laku. Masyarakat pilih datang ke pasar murah yang diciptakan, dibuka oleh pemerintah kota karena dia punya cadangan sembako dan cadangan berbagai kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan murah. Wah, ini beneran luar biasa ini Bu Risma ini. Rugi ini pemerintah. Kok pemerintah? Masyarakat Jawa Timur kalau tidak memilih Bu Risma ini. Dengar ginian ini, Begawan kok merinding ketika apa yang dilakukan Bu Risma pada waktu jadi wali kota Surabaya. Ini sih beneran seorang ibu bagi rakyat Jawa Timur. Bener ini. Cara berpikir dan membantu masyarakat luas. Bukan demi dia terpilih. Usai jadi wali kota, Bu Risma gak berharap jadi menteri loh. Enggak. Sebenarnya purna tugas dari menteri. Beliau pengen istirahat. Belas gak mau nyalon gubernur sama sekali. Itu orang dipikiran. Nah, dalam sebuah podcast, Bu Risma itu bercerita. Sempat pengen menggagalkan tes kesehatan. Biar gak lolos gitu loh. Bukan dalam rangka capek atau tidak mau pusing mikir rakyat miskin. Melainkan rasa tanggung jawab. Dan beliau itu tahu. Beliau tidak mau kelak di akhirat jalannya ke surga terganjal hanya karena ada satu orang miskin di daerahnya yang dia pimpin. Oh, ini kata-kata yang sangat
puitis. Ini dia protes sama Tuhan itu. Dia merasa tidak diperhatikan sama Bu Risma ini kalau ada satu rakyat miskin. Ini yang beliau takutkan ini. Wah, ya ampun betul ini Bu Risma ini. Di saat para kandidat kepala daerah mikir gimana caranya menang ya, dengan berbagai cara, blondor sembako, amplop dan sebagainya. Wah janji-janji muluk-muluk, mikir gimana nyari tambahan duit, mikir gimana nambah logistik buat dum pada rakyat. Nah, wali kota Surabaya 2 periode itu mengkhawatirkan ini. Kepemimpinannya yang tidak bisa dirasakan orang banyak. Itu sangat khawatir. Kalau dia sampai tidak bisa menyejahterakan rakyat Jawa Timur. Itu yang dikhawatirkan, bukan menangnya. Nah, secara penampilan Bu Risma ya tetap Bu Risma. Perempuan yang tidak peduli dengan dandanannya. Sederhana. Tidak urus sama penampilan dirinya. Warna. Nah, otaknya ini terus berputar agar orang-orang miskin di Jawa Timur kesejahteraannya bisa makin baik. Nah, kata teman saya ini yang petani, yang terus ngobrol sama saya, itu dia terharu banget menyimak pertemuan kemarin itu. Lah wong Jatim kudu percaya, kudu yakin, harus memastikan memilih beliau. Bagi yang tidak tahu bagaimana baiknya Bu Risma, suruh nanya orang-orang yang tinggal di Surabaya itu. Bagaimana cara seorang perempuan memikirkan kesejahteraan warganya. Nah, salah satu terobosan yang bagus juga itu mampu meningkatkan harga jual jagung produksi dari Jawa Timur. Apa coba yang dilakukan beliau agar jagung harganya naik? Jadi jagung tidak murni dijual jagung. Yang paling cuma gawe jagung bakar, jagung manis, jagung buat sayur, apalagi cuma nggo makani doro. Nah, sekarang di NTT dan Papua sudah ada produk namanya minyak jagung. Otomatis harga jagung makin mahal. Nah, tidak itu saja, beliau juga mendorong barang jagung yang selama ini dibuang bisa dimanfaatkan. Rupanya batang jagung yang itu bisa diolah jadi pakan ternak itu. Bonggole itu loh. Makanya setelah panen, batang jagung tidak dibuang, tidak dibakar, tidak dibiarkan begitu saja. Masih punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Di beberapa tepi pantai itu sudah ditemukan tuh benih jagung yang bisa tumbuh subur sehingga menambah penghasilan para nelayan. Kalau pas jaring ikan, kalau pas ada badai nggak bisa jaring ikan ya dia bertani jagung. Nah, seharusnya dengan banyak hal yang sudah dihasilkan Bu Risma ini, rakyat Jatim bisa melihat dengan nurani mereka. Nah, gini deh, Om Begawan coba nanya ini, misalnya yang terpilih Bu Khofifah atau Mbak Lulu, apa keuntungan bagi pemilih? Ya seneng yang petinggi parpol pendukung saja. Tapi rakyat ya tetap kaplo, tahu ngaplo. Ndelongop, nggak bisa apa-apa, tangannya dong. Dong ngenteni bansos mudun. Beda bila Bu Risma jadi gubernur. Beliau bakal langsung fokus memikirkan daerah yang paling banyak warga miskinnya. Nanti akan langsung mikir, apa sih yang bisa digerakkan ekonomi di wilayah itu supaya semakin sejahtera, rakyat miskin bisa bergerak, supaya rakyat miskin penghasilnya bisa terangkat. Lawang kemarin itu dari petani yang hadir, ada yang cerita penghasilan sebulannya itu 3-4 juta disebut guopo gitu sama Bu Risma itu. Guopo 3-4 juta itu. Dengan potensi atau sumber daya yang dia dimiliki oleh para petani itu. Harusnya penghasilan mereka itu 3 hingga 4 kali lipat. Bisa 10-12 juta. Mengapa belum banyak terdongkrak? Sebab ada banyak orang yang tidak pengen masyarakat miskin itu meningkat kesejahteraannya. Biar mereka bergantung. Dikasih sembako lalu memuja. Ini yang jadi keprihatinan Bu Risma, termasuk keprihatinan Om Begawan. Yang pasti pilkada serentak tinggal besok, hari Rabu. Cuma tinggal saknyu. Om Begawan percaya ini di berbagai pelosok serangan fajar atau serangan malam bisa saja terjadi. Yang ya ini tinggal masyarakat, khususnya warga Jawa Timur. Gimana nanti? Pengen pemimpin yang bersih, yang berpikir dan bekerja buat rakyat, atau cuma hanya manut yang kasih sembako dan amplop saja? Nah, ini berhubung tinggal menghitung hari, ayo luangkanlah waktu buat memenangkan Bu Risma. Yang waktunya cuma sempit ini.
atau gak sempat, share aja video ini di berbagai teman di Jawa Timur. Video ngomong ini share ke seluruh masyarakat Jawa Timur. Nek waktu ini rodok longgar, setidaknya ditelepon, dikabari, diajak ngobrol. Mau memilih siapa? Kalau nggak begitu longgar ya di WA lah. Mengingatkan buat memilih Bu Risma. Ya, jangan lupa ini. Rugi Jawa Timur nggak dipimpin oleh Bu Risma. Sedangkan sing longgar banget, ada duit, ada waktu, ada sumber daya. Ya teman, saudara, kerabat datangi saja lah. Atau bila perlu menggelar nobar, ngompol. Ini ngompolnya Begawan bisa di-setel bareng-bareng. Ya soal kenapa mesti milih Bu Risma. Nah, episode ini di-setel bareng-bareng lah, lantas didiskusikan bersama. Kenapa Begawan mengatakan seperti itu tentang Bu Risma? Sehingga efek keterpilihan beliau itu makin besar. Ini demi Jawa Timur loh. Bukan demi Bu Risma, ora blas. Inilah pesan Begawan. Sampai jumpa ya. Sampai di lain kesempatan. Jangan golput. Kita datang tanggal 27 November untuk datang ke TPS. Coblos Bu Risma untuk masyarakat Jawa Timur. Dadah.